أعظم ما أنعم الله به علينا هو الإسلام، بأن جعلنا مسلمين وحرم غيرنا ذلك. وكذلك من أعظم النعم أن أنزل إلينا هذا الكتاب العظيم. ومن أعظم ما النعم التي أعطانا الله إياها هي توحيد الله عز وجل والتمسك بسنته. إذا نظرت إلى العالم أجمع الذي يفوق عددهم ما يقارب 6 مليار، ووجدت المسلمين فيهم قليل ما يقارب المليار، أي خمسهم مسلمين، اصطفاك الله عز وجل من 6 مليار جعلك من هذا المليار المسلم. وإذا نظرت إلى حال المسلمين فوجدت الأهواء والفرق والطوائف، ورأيت أن الله عز وجل اصطفاك من المليار هؤلاء وجعلك من أهل السنة ومن أهل التوحيد، فهذه والله العظيم من أعظم النعم. كثير من الناس يظن أن النعم مقتصرة على المال والرزق والغنى. لا والله، أفضل النعم هي الإسلام، هي السنة، هي توحيد الله عز وجل. نسبة أهل التوحيد إلى أهل الشرك قليلة. الله عز وجل اصطفاك من بين هؤلاء أن تكون موحدا له، فيجب عليك أولاً حمد الله عز وجل، وهكذا يكون الشكر لله عز وجل. يكون شكر الله عز وجل على النعم أولاً بالاعتراف بالقلب بأنها من عند الله وحده وليس لك فيها مزية، ويكون بنسبتها بالقول إلى الله عز وجل. والشيء الثالث هو العمل بهذه النعمة على طاعة الله، ويكون شكر النعم بالتحدث بها. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ويكون شكر النعم بالمحافظة عليها، فنعمة الإسلام ونعمة التوحيد والسنة يكون المحافظة عليها بدعاء الله عز وجل أن يثبت قلبك على السنة، وأن تعمل على أن تكون من أهل السنة الموحدين، وذلك بتعلم التوحيد وتعلم ما يناقضه ويذهبه كلية أو يذهب كماله. فحري بنا أن نتعلم التوحيد الذي أول واجب على الناس، وأولى النعم التي يجب المحافظة عليها. أول واجب قبل الصلاة، أول واجب قبل الجهاد، أول واجب قبل بر الوالدين وصلة الأرحام هو توحيد الله عز وجل. إن صلح صلح سائر العمل. فحري بنا أن نتعلم التوحيد وأن نركز عليه ونفتخر ونباهي بأننا من أهل التوحيد، فإن أهل التوحيد هم أهل الله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فالموحدين فالقرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، فأهل التوحيد هم أولياء الله عز وجل. فهذه أعظم نعمة يجب علينا أن نستحضرها.
والتحذير في هذه أيضا التحذير من كفر النعم، فإن كفر النعم مذهب للبركة، ممحق للعمل، محبط له. فإياك والغرور ونسبة النعمة إلى نفسك وأنك أحق بها. النعمة هي محض من الله عز وجل. نعم. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari kisah kaum Saba adalah wajibnya kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Wajibnya seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Juga ada peringatan, ada tahdzir dari seseorang untuk mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, dari mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Seseorang ketika kafir terhadap nikmat Allah Ta'ala, maka balasannya Allah Ta'ala akan cabut nikmat tersebut dari dirinya. Dan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam. Allah Ta'ala menjadikan kita muslim, di mana Allah Ta'ala mengharamkan nikmat ini dari kebanyakan manusia. Sebesar-besar nikmat, di antara nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Demikian pula di antara nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah At-Tauhid. Seseorang diberi nikmat berupa Tauhid dan juga tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah kepada jumlah manusia di dunia ini, kepada umat manusia di dunia ini. Berapa jumlah mereka? Kurang lebih kata Syekh sekitar 6 miliar. 6 miliar. Kita akan dapatkan dari jumlah yang begitu banyak tersebut, itu kaum muslimin sedikit. Kaum muslimin sekitar cuma 1 miliar. Berarti lebih sedikit. Bahkan ketika engkau perhatikan kepada keadaan kaum muslimin, kau akan dapatkan di antara mereka itu ada yang mengikuti hawa nafsu. Mereka berpecah belah, mereka berkelompok-kelompok. Maka perhatikanlah dirimu ketika Allah Ta'ala memilih engkau di antara kaum muslimin yang 1 miliar ini. Allah jadikan dirimu sebagai ahli sunnah, Allah jadikan dirimu sebagai ahli tauhid. Demi Allah, ini merupakan nikmat yang begitu besar. Sebagian atau kebanyakan dari manusia beranggapan bahwasanya nikmat itu hanya terbatas nikmat harta, nikmat rizki, nikmat kekayaan. Tidak, demi Allah, kata Syekh, semulia-mulia nikmat, afdal nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga nikmat tauhid. Nikmat perbandingan antara ahli tauhid dengan ahli syirik, dengan orang musyrik, perbandingannya begitu sedikit. Maka ketika Allah Ta'ala memilih engkau menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, maka ini kenikmatan yang begitu besar. Wajib bagi engkau, wajib bagi engkau yang pertama kali adalah dengan memuji Allah Ta'ala, yang termasuk bagian dari syukur. Karena mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat tersebut murni pemberian dari Allah Ta'ala. Tidak ada keistimewaan yang kita miliki sehingga Allah Ta'ala memberikan nikmat tersebut kepada kita, namun nikmat tersebut karena memang murni pemberian dari Allah Ta'ala, kita akui dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bentuk syukur nikmat, bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Ta'ala.
Ya, dengan lisan kita mengakui bahwasanya nikmat tersebut itu pemberian dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, al-amal bihadhihi ni'mah, kita gunakan nikmat ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seseorang ketika diberi nikmat hendaknya dia memuji Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian hendaknya kalian sebut. Sehingga ya, mensyukuri nikmat juga dengan cara seseorang menjaga nikmat tersebut. Nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Bagaimana seseorang menjaga nikmat tersebut? Yang pertama kata Syekh, dengan cara seorang berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menetapkan nikmat tersebut, agar Allah Ta'ala mengokohkan hatimu di atas sunnah. Meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan dirimu sebagai ahli sunnah. Dan juga dengan cara engkau mempelajari tauhid, engkau mempelajari apa-apa yang bisa membatalkan tauhid, engkau pelajari sesuatu yang bisa menghilangkan tauhid secara keseluruhan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk mempelajari tauhid, karena tauhid merupakan ya, awal kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling wajib. Sehingga barang siapa yang diberi nikmat tauhid, maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Tauhid itu kewajiban yang paling utama. Kewajiban tauhid sebelum sholat, sebelum jihad, sebelum birrul walidain, sebelum ibadah-ibadah yang lain, sebelum silatul arham. Tauhid kewajiban yang paling utama. Dan barang siapa yang bagus tauhidnya, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan menjadi baik. Yang seseorang hendaknya berbangga dengan tauhid, bangga ketika dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ahli tauhid. Kenapa? Dikarenakan ahlul tauhid adalah ahlul Quran. Ahlul tauhid adalah ahlul Quran, yang ahlul Quran adalah ahlullah, orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Ahlul Quran. Kenapa ahlul tauhid dikatakan ahlul Quran? Dikarenakan Al-Quran semuanya tauhid. Sehingga ahlul tauhid, ahlul Quran, mereka adalah wali Allah Ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa besarnya nikmat tauhid. Ini harus kita hadirkan senantiasa di dalam hati kita. Demikian pula yang seharusnya kita hadirkan di dalam kita adalah kita berhati-hati dari mengkufuri nikmat. Ya, hati-hati engkau dari gurur, dari ketertipuan ketika engkau menyadarkan nikmat terhadap dirimu. Engkau menyangka bahwasanya engkau adalah orang yang berhak mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. طبعا الآن وقت الأذان نختم بهذا، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وبهذه المحاضرة يكون قد انتهينا من الدعوة في هذه المنطقة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يبعد عنا الرياء والعجب ومحبطات الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kata Syekh, dikarenakan waktu adzan sudah tiba, sehingga muhadharah pada malam hari ini dicukupkan. Dan dengan muhadharah ini berarti ya, dakwah di daerah Purbalingga ini dicukupkan. Dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan ya, apa yang kita kerjakan ini ikhlas untuk mencari wajah Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat riya dan sifat sum'ah. Beliau tutup dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.